Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Ini Mauna, mahasiswi 4E di Prodi PAI Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, saya di sini adalah video refleksi pada mata kuliah micro teaching. Yang pertama, saya itu lebih cenderung ke mapel Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa saya kemarin mengambil bab yang ada di kelas 7 mapel Al-Quran, yaitu memahami hukum bacaan tanda wakaf. Nah, kemudian pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti kuliah micro teaching itu saya senang karena mata kuliah tersebut tidak hanya presentasi, kemudian tanya jawab, diskusi bukan, tapi praktek mengajar. Jadi kita tahu langsung bagaimana teman-teman kita ketika mengajar. Kekuatan utama yang saya miliki itu adalah suara keras lantang ketika ada di dalam sebuah forum, sehingga teman-teman yang menjadi audiens saya itu juga memiliki feedback sama seperti saya, sehingga mereka juga semangat, saya juga semangat. Kemudian kompetensi yang mengalami peningkatan selama perkuliahan itu adalah ketika saya di depan itu saya sudah tidak sama sekali nervous atau tidak bahasanya dredeg, tidak ada nervousnya sama sekali. Kemudian kendala atau kelemahan yang perlu diperbaiki adalah ketika saya berbicara, mungkin saya merasa itu kurang ada bahasa-bahasa atau kosakata yang ilmiah. Jadi terkadang masih ada bahasa-bahasa yang campuran. Kemudian berikut adalah cuplikan ketika saya praktek mengajar micro teaching. Sekarang ibu punya lagu ini, lagu tentang tanda wakaf. Nanti penjelasannya ada di dalam. Namanya wakaf apa, tandanya apa, pengertiannya apa, ada di dalam lagu ini. Nanti ibu contohkan, kalian tirukan di dalam hati terlebih dahulu, gitu ya. Simak lagunya seperti apa, nanti baru kalian baca secara serempak. Gini. Tanda wakaf dalam Quran ada 6. Yang pertama lazim, tandanya huruf mim. Yang kedua namanya wakaf aula, tandanya huruf qaf, lebih baik wakaf. Selanjutnya, umpan balik atau masukan yang paling berkesan bagi saya itu adalah dari Bu Ria sendiri, dosen yang mengampu di mata kuliah micro teaching, yaitu beliau mencatatkan di modul ajar saya keterampilan di depan mengajar itu sudah baik, akan tetapi saya perlu berlatih lagi untuk ada di dalam kelas, karena di dalam kelas itu kan biasanya kita sulit untuk mengondisikan siswa-siswi, sehingga kita harus bisa prakteknya secara langsung. Meskipun di micro teaching itu sepertinya enak, enjoy, karena audiens kita itu bukan anak-anak pada umumnya, sehingga pengalaman atau umpan balik yang berkesan itu dari Bu Ria tersebut. Jadi harus meningkatkan kembali realnya di lapangan itu seperti apa. Kemudian perubahan yang telah saya lakukan setelah menerima masukan tersebut, yaitu ketika saya mengajar di Madrasah Aliyah, itu saya lebih mampu dalam mengondisikan kelas. Jadi ketika di dalam kelas itu, saya pantau terlebih dahulu kelasnya itu sudah bersih atau belum, kemudian mereka sudah lengkap atau belum, apakah ada yang masih di luar, itu yang saya praktekkan setelah mendapatkan kritikan atau pesan dari Bu Ria sendiri. Kemudian pelajaran penting yang diperoleh dari praktek micro teaching itu adalah saya dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali teman-teman saya yang punya ciri khas dari mengajar. Ada yang mereka itu menampilkan dari tampilannya dulu harus oke, kemudian tampilannya biasa, kemudian media ajarnya yang dia gunakan itu menarik. Jadi banyak sekali teman-teman saya itu yang mempunyai ciri khas dalam mengajar. Jadi di situ pelajaran penting yang saya ambil adalah ternyata mengajar itu tidak hanya dari satu sisi saja yang menarik. Jadi harus berbagai sisi yang harus kita tertarikan dan harus berbeda-beda setiap harinya atau setiap pertemuannya. Kemudian rencana pengembangan dirinya, langkah yang akan saya tingkatkan yaitu sebagai calon guru profesional, tentunya saya akan membenahi modul ajar saya, karena di lapangan yang saya temui oleh guru-guru yang dulu itu mereka mengajar tanpa ada modul ajarnya. Jadi modul ajarnya itu hanya ada ketika pengawas datang. Sehingga saya inginkan untuk kedepannya saya itu bisa membuat modul ajarnya itu sesuai dengan apa yang akan saya ajarkan. Jadi tidak kok hanya ketika ada pengawas kemudian baru membuat modul ajar. Kemudian berencana saya ke depannya adalah saya ingin menggunakan media yang saya pelajari di perkuliahan juga. Teman-teman medianya kan berbeda-beda ya, teman-teman satu kelas. Jadi saya ingin menggunakan media-media tersebut, saya manfaatkan di dalam kelas. Setiap pertemuan itu berbeda. Jadi tidak hanya monoton satu pertemuan dan selanjutnya hanya menggunakan word wall, kemudian hanya menggunakan metode ceramah. Jadi saya inginnya itu menggunakan media yang bermacam-macam dan tentunya saya pelajari secara berkala sesuai dengan teknologi saat ini. Mungkin itu sedikit refleksi dari mata kuliah micro teaching dari mengajar kemarin dan kedepannya seperti apa. Semoga bermanfaat dan semoga saya dan teman-teman saya juga punya
kategori dalam guru yang profesional dan mengajar dengan baik. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.